Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu dermaga pelabuhan nelayan pancing yang ada di Tanjung Pandan, Belitung. Seperti kita ketahui, headline kami pada hari ini adalah membahas tentang bagaimana nelayan, karena pada tanggal 6 April kemarin itu Hari Nelayan Nasional. Nah, saat ini saya sedang berada di dermaga Baro, yaitu ada puluhan nelayan bersandar kapalnya di sini, dan setiap hari mereka bermancing. Nelayan di sini semuanya nelayan pancing dan biasa melakukan ataupun aktivitas mancing menangkap ikan di tengah laut sekitar, kalau yang harian dia pagi-pagi pulang sore itu sekitar 10 mil bahkan lebih biasanya. Nah, ada juga nelayan yang ngetong atau berhari-hari 2-3 hari di tengah laut, itu biasa melakukan penangkapan ikan dengan alat pancing, yaitu sekitar 30 mil laut ya. Nah, saat ini tadi kita sudah janjian sama teman-teman ataupun pengurus lah dari forum nelayan Baro ini. Nah, kita jumpai beliau, nama Pak Ketuanya Pak Jumdi, ada juga sekretarisnya nih, Pak Agun ya. Oke. Selamat pagi Pak. Pagi. Assalamualaikum. Terus dulu kita. Oke. Pakai dulu. Kita ngobrol-ngobrol Pak tentang nelayan, karena kemarin tanggal 6 April Hari Nelayan ya Pak ya. Iya. Nah, kita ngobrol di mana nih Pak? Di kapal di mana? Basing ini kapal. Di situ kali Pak. Oke, yuk. Kapal kan. Ini. Ini ya. Nah, kalau juga nanti. Bos. Lambat. Di atas di bawah. Bebas lah di mana? Di bawah. Di atas Bang. Di sini lah. Di atas Kun. Ini. Oke, kameramen. Duduk aja gitu Pak. Ini. Kun. Nah, Tribuners, saat ini saya sedang bersama Pak Jumdi nih, yaitu Ketua Forum Nelayan Baro, dan sebelahnya Bapak Agun, sekretarisnya ya Pak ya. Siap. Gimana Pak penangkapan ikan sekarang? Kalau di musim paceklik ya? Ini ya penangkapannya jauh Jauh ya Pak? berbeda dari bulan-bulan yang lalu. Oke. Kadang-kadang yang pulang hari itu dapatnya ada 5 ekor, 6 ekor. Jadi tidak seperti bulan-bulan yang lalu kan sampai 50 kilo tenggiri. Sekarang udah susah. Berarti pengaruh cuaca nih Pak? Cuaca. Kalau nelayan di sini nih Pak, biasa ngelaut berapa mil nih kalau pergi nangkap? Kalau yang istilah bahasa ngetong itu kan sampai ada yang 3 malam, ada yang 10 malam. Nah itu kan kalau yang 10 malam itu kan udah melebihi dari 30 mil keliling soalnya kan. Oke. Nah, tapi kalau yang pulang hari paling jauh ya 10 milan lah. 10 mil laut. Oke. Itu yang pulang harian ya? Iya, yang harian. Artinya pagi-pagi pulang sore? Ya. Atau pagi sore pulang besok pagi gitu ya? Kira-kira gitulah. Oke. Nah, Tribuners, di ujung sana tuh ada pasar yang namanya Pasar Baro. Jadi nelayan ini kalau pulang harian, pagi-pagi pulang sore itu habis nangkap ikan di laut pakai pancing, nanti jual di pasar ya Pak ya? Ya. Oke, Pasar Baro. Oke. Kalau nelayan-nelayan gini, nelayan-nelayan kita nih yang di sini Pak, setiap hari nggak ngelaut? Apa ada hari-hari khusus mereka, misalkan gimana Pak Gun? Kecuali hari Jumat. Kecuali hari Jumat. Jadi kita menghargai hari Jumat karena rata-rata di sini banyak yang Muslim. sholat Jumat. Jadi selain hari Jumat mereka turun gitu. Turun melaut terus. Oke. Pak, biasa banyak nggak? Paling banyak tuh nangkap ikan tuh di bulan apa nih kira-kira? Karena kan kalau situasi sekarang kan mungkin agak kurang nih ya. Ya. Pak Agun yang
Sering melaut. Sini Pak Gun. Ah, Yang sering melaut rutin Pak Gun ini. Pak Gun setiap hari melaut. Tahu Gimana Pak tahu Gun? sawar. Laut sih ya karena mayoritas nelayan kan di sini jadi ikut-ikutan laut juga lah. Oke. Jadi kalau musim-musim apa nih yang bagus untuk mancing nih? Biasanya sih ini akhir Sebelum barat gini udah masuk musim ikan sih. Cuman yang pulang hari ini kurang penghasilnya karena yang beranyut, istilah beranyut sini pulang hari itu penghasilnya kurang. Karena kurang makan ikannya. Pengaruh arus mungkin. Jadi kalau yang biasanya kalau yang musim yang lumayan dapatnya itu masuk bulan 6, bulan 5 gitu. Itu lumayan. Lumayan lah kalau yang pulang hari. Nah, Pulang hari. oke. Kalau jarak nih, apakah setiap tahun tuh jarak kita menangkap ikan semakin jauh apa semakin mendekat nih? Semakin jauh. Semakin jauh, Iya, Pak Gun ya. karena semakin ramai nelayannya, mayoritas nelayannya makin ramai di sini. Kalau 5 tahun lalu nih, berapa mil kira-kira kalau dari sini? Kalau Dulu 5 harus tahun nangkap lalu mungkin di bawah 10 mil udah bisa lah yang Oke. pulang hari. Cuman kalau yang ngetong, istilah ngetong itu kan memang dari dulunya udah jauh-jauh. ikan. Iya. Udah sampai Laut Karimata, Selat Karimata, di rumah Selat Gaspar sini kan. Oke. Nah, tapi Berarti jauh juga ya. Sekarang di atas 10 mil ya kalau Di atas 10 mil. bagi pulau Iya. ya. Itu ikannya besar-besar, Pak Gun? Belum tentu. belum tentu, belum tentu. Apa memang populasi ikan kita nih sudah mulai berkurang atau gimana? Jauh, berkurangnya jauh. Karena apa nih kira-kira, Pak Gun? Ya, karena mungkin udah terlalu ramai nelayannya. Oke, Iya. gitu. Jadi Kalau di populasi ikannya berkurang kan? sini, kalau di sini berapa nih Apanya? jumlah nelayan gitu? Jumlah nelayan di sini 100 lebih. 100 Iya, lebih ternyata. dengan 64 armada. 64. Tapi setiap tahun bertambah itu ya biasanya. Bertambah. Dengan kondisi dermaga seperti ini gimana nih? Nah, inilah dermaga kita udah mau Seadanya. hancur ya. Udah hancur. Udah mau hancur. Terus terang udah mau hancur dermaga ini. Oke. Dari segi peralatan nelayan kita gimana nih selama ini? Dari segi perlengkapan sih ya kan tergantung lah. Kadang-kadang ada yang ke jauh itu mau nggak mau harus beli GPS, harus beli fish-finder karena kebutuhan. Kebutuhan ya. Iya, karena kalau nggak pakai fish-finder susah atau nggak pakai GPS. Ada yang nggak ada dispenser? Masih banyak, Masa. masih banyak. Ya jadi mereka ala kadarnya semampu mereka kan. Nggak maksain juga harus beli fish-finder. Bantuan mungkin dari pemerintah ada nggak selama ini soal peralatan Ya bantuan sih kapal mungkin? belum ada sih. Belum Cuman ada ya berapa sejauh tahun yang lalu ada. Cuman kita di sini kan ngurus nelayan ini kan susah. Jadi mau minta fotokopi KTP KK aja susah. Mau Oke. bikin kartu nelayan karena mereka sibuk. Oh, Tiap hari sibuk ngedok lah kayak nelayan-nelayan kita ini kan, ngedok, mancing. Jadi kebutuhan di rumah lebih diutamakan lah. diutamakan daripada Daripada urusan ini itu. Jadi administrasi kalau negara. ya kalau ada istilahnya penyuluh lah datang ke sini penyuluh. Kan kita kan dekat di sini di Baro sini kan nggak jauh penyuluhnya kan mungkin dari pasar ke sini cuman 2 berapa kilo menit. ya? Iya. Kalau Berapa menit ya? Iya. Oke. Itu beberapa tahun yang lalu ya. Iya. Bantuan Hmm. apa tuh Pak Gun? Dulu uang tunai kalau nggak salah. Uang tunai. Iya. Kelompok 10 juta. Itu Per kelompok Per orang. per orang. per orang 10 juta. Itu buat benerin kapal Ya, apa ya? buat ngisi apa yang belum ada di kapal, buat keperluan melaut Kayak lah. beli GPS Ya, gitu ya. beli genset untuk lampu kan. Oke, tapi setelah itu udah ada lagi ya? Nggak ada, udah Udah 5 tahun lebih ya? 5 tahun, hampir 6 tahun lebih. Udah 6 tahun Iya. ada bantuan apapun ya. Iya. Berarti selama ini nelayan kita di sini mandiri ya? Mandiri. Oh, termasuk masang lampu-lampu ini, Pak Ya, Gun? lampu-lampu ini mandiri semua. Itu Tribuners lampunya. Jadi ini mungkin iuran dari Ya, teman nelayan atau gimana nih sumbangan? Ini sumbangan iuran lah istilahnya kan. Sumbangan. Per bulan kan kita kan mesti bayar pulsa lampu, perbaikan dermaga kan. Jadi mandiri lah semuanya di sini. Semua mandiri untuk nelayan. Kembali ke nelayan. Nah, Dari nelayan untuk nelayan. untuk nelayan. Kalau alat tangkap bantuannya ada nggak? Pernah dapat kita? Belum sama sekali ya. Mungkin itulah, mungkin penyuluhannya kurang ke Baro sini, mungkin daerah kota. Lihat dari penyuluh
ya daerah kota. Udah mapan gitu Udah kan? mapan. Terlalu Udah. dekat gitu ya. Iya. Kan penyuluhannya yang banyak-banyak itu ke jauh daerah Membalong sana kan. Oke. Mungkin karena terlalu dekat Iya. dianggap dari dinas, jadi sulit untuk mengeluarkan surat perjalanan dinasnya. Oke. Mungkin kurang lebih Mungkin itu begitulah. ya, kurang Seperti lebih itu. gitulah. Oke, kalau alat tangkap kita semua di sini pancing semua ya, Pak? Pancing, manual bubu. lah. Bubu ada juga? Bubu Bu? ada. bubu. Bubunya di mana nih? Maksudnya? Sekitar berapa mil dari sini? Ah, itu istilahnya pengetong yang ngebubu. Oh, berarti 30 mil kan? 30 mil ke atas. Oke. Kira-kira nih Pak Gun, dengan kondisi nelayan sekarang nih Pak Ketua, Pak Gun, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah nih misalkan? Karena kami dengar-dengar kalau di sini nih administrasi SKK ya kemarin ya, Ah, surat kecakapan Kapal itu kenapa nih gitu Pak Ketua? SIM itu kan. Jadi begini, karena pernah nelayan baru ditempel oleh Ya, yang ditanya itu SKK, SKK. bukan ditanya ATM, bukan ditanya apa, SKK ditanya ke. Oke. Sama dengan di darat, SIM motor, SIM kendaraan kan. Ya, Nah itu, jadi saya sebagai ketua udah 2 tahun ini, saya temuin yang bekas patroli itu khusus untuk nelayan baru. Masalah SKK memang belum ada satupun. belum ada satupun ya. Ya, itu yang kita sayangkan gitu kan. Sementara Dari penyuluh perikanan udah pernah ke sini? Belum pernah ya? membicarakan masalah SKK. SKK. Padahal ini penting ya, Pak Ketua Sangat ya? penting. Istilahnya kita apa nih, BPKB motor kah? SIM. SIM ya? SIM, itu, SIM. SIM kapal. Oke. STNK ya? Oke. Kelengkapan. motor. Motor. Kalau misalkan motor. Itu buatnya di mana nih, Pak Ketua? Nah, kalau masalah buatnya ini kurang paham juga sih. Masalahnya kan ada yang ngomong ke Jakarta, Oke. Ada yang ngomong ada ke yang ngomong tahun Provinsi. lalu saya buka di Facebook KPLP Provinsi Balam. Balam. Jadi kita kurang memahami siapa sebenarnya yang mengeluarkan itu. Oke. Kenapa kalau di wilayah Pulau Bangka sudah ada, kok Tanjung Pandan sendiri kok ketinggalan gitu? Tapi rata-rata memang kita SKK belum punya ya? Rata-rata nggak punya. Jadi pas waktu mau berangkat ke jauh nih mau ke ngurusnya ke perhubungan dulu. Oke. Oke, berarti enggak, maksudnya nelayan Belitung yang lain juga belum. Belum. Rata-rata belum ada ya? Kemungkinan belum. Kalaupun ada kita nggak tahu kan. Oke. Paling 1-2. Itu yang paling penting ya, Pak Ketua. Ya. Selain itu apa, Pak? Kalau untuk kesejahteraan nelayan ya kita harus melengkapi peralatan. Jadi peralatan itu kan kalau memang dari pihak pemerintahnya peduli, Ya. ya tolong jangan yang di jauh-jauh dulu, yang Yang dekat dulu. diprioritaskan. Yang dekat ini kan rata-rata Nelayan juga kan soalnya. nelayan, statusnya sama nelayan gitu kan. Oke. Jadi kalau statusnya sama nelayan sesuai dengan KTP kan, ya tolong diperdulikan lah, walaupun posisinya dalam kota gitu kan. Oke. Justru kita harus membenahi fasilitas yang ada dalam kota dulu, baru keluar sana kan. Iya. Pernah datang orang dari Malaysia kan, Pernah ke sini, Pak? pernah ada 3 orang dari Taiwan, pernah. Lihat apa mereka? Dia lihat ini lah kondisi Dermaga. kayak tidak layak katanya, gitu. Oh, gitu. Tapi itu Udah lama tuh? hanya sekedar dia sebagai wisata mungkin ya. Jadi apa namanya, untuk kedepannya sih mohon ada perbaikannya gitu kan. Dari segi pelabuhan kita, dermaga ya. Dermaga ini gitu kan. Jadi kami sebagai pengurus juga kalau dermaganya udah bagus kan enak ngatur, ngatur nelayannya enak. Ini seatur-aturnya ini nelayan, Ini zonanya udah kecil deh. terlalu sempit. Nah, kan gotong royong udah kawan-kawannya udah mau maju ke pelabuhan ini. Oke, mangrove-nya udah ke sini jadi dipotong sedikit, Ya, potong sedikit. Lebarkan. biar kapal-kapal yang bisa masuk ya. Karena nelayan kita kan udah bertambah, udah makin banyak kan pelabuhan kan udah makin sempit. Apalagi musim barat kemarin kan. Iya. Nelayan ini Nelayan nggak banyak ke laut. yang ini ke laut. Jadi perahunya ngedok. Jadi udah nyempit ini. Jadi Udah pas sempit. waktu ada waktu musim barat angin kencang, nelayan pada nggak ke laut. Yuk gotong royong
besarin dikit. Ya, jadi kalau ada apa gimana gitu. Bahkan nanam mangrove kan nggak boleh dipotong istilahnya. Dipotong Tapi semua. kan ini kan untuk kepentingan bersama. Iya. Iya, bukan untuk Bukan menghabiskan mangrove ya. bukan. Dan untuk kepentingan nelayan. Sebenarnya dermaga ini udah lama belum? Udah lama sih, dari pas pembangunan betonnya tahun 2005 2004 kalau nggak salah pembangunan beton. Tapi dulu udah Udah ada. Jadi dari dulu itu memang swadaya, dulu bikin sendiri pakai kayu kan. Habis itu Habis itu dibikin dari bangun pemerintah, beton gini. besar. Baru sampai sekarang ini terakhir di mungkin tahun 2014 renovasi. Dan udah kayak gini udah hancur. Ini perlu diperbaiki lagi nih. Ini udah. Jangan Ini, sampai memakan ya. korban. Sekarang pun motor Tosa buat bongkar ikan itu nggak kami izin masuk karena udah goyang. Kalau muatan misalkan udah sampai 200 kilo udah goyang ini dermaganya. Berarti cukup di jalan raya. Ya, cukup di jalan aspal ya. Yang mau bongkar, ikannya dia dimasukin karung di bawah pinggir. Takutnya robo nanti. Itu baru kata orang Belitung sama-sama ndak. Malah sama-sama ndak kan kita semua susah kan. Bongkar muat. Jadi 100 lebih keluarga itu bergantung di dermaga ini. 100 lebih kepala keluarga. Dari 64 armada. Itu berarti bukan hanya warga Pangkalalang bukan. Pangkalalang aja. Bukan, itu ada yang dari Bulu Tumbang ke sini, Air Raya, ada yang dari Seru ke sini. Tapi ini dermaga yang memang dekat ya dengan istilahnya area penangkapan ikan. Lumayan dekat ya. Oke, Dan terus aman di sini kan nggak kena ombak. Oke, terlindung. Nah, bersandar di dermaganya nggak kena ombak, nggak kayak di Tanjung Binga sana kan. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati kalau ngaruh kapalnya. Kalau di sini enggak. Jadi memang kita tuh harus kompak lah istilahnya. Jadi ada yang satu lepas tali, ikat, sama-sama menjaga. Dari segi penangkapan kita setiap ini semakin menjauh, semakin berkurang, area tangkap semakin menjauh. Iya. Pernah nggak dibahas soal zona-zona penangkapan misalnya Pak? Belum pernah sih kalau masalah zona penangkapan. Belum pernah ya? Tapi kalau zona apa namanya, katakanlah kalau di darat sebagai hutan lindungnya, udah pernah dibahas dari pihak provinsi. Waktu itu saya ikut juga waktu itu kan, ada pertemuan gitu kan. Jadi ada semacam apa tuh? Kalau darat itu kan hutan lindung. Kalau Wilayah penangkapan. Wilayah ini untuk wilayah yang dilarang untuk ditangkap tuh. memancing karena indukan, buat indukan. Zona budidaya. Nah, zona budidaya istilahnya. Zona pengembangan. Nah, Kita kan semakin jauh nih Ya. menangkap ikan. Biasa nelayan-nelayan gini, nelayan-nelayan di sini ini bikin ini nggak kayak rumah ikan gitu, gabungan rompong. Oke. Nah, kalau khusus nelayan baru sih sepertinya udah terbiasa membuat rompong gitu, walaupun tidak terlalu gede gitu kan. Ya, cuman kalau romponnya lah terlalu gede nanti ada bagan di situ. Ini yang jadi masalah juga, ini barusan ini di Siramo. Rompongnya dilabuhin bagan. Nah, kayak gitu itu sebenarnya harus ada campur tangannya pemerintah juga supaya aturan gimana gitu. Jangan sampai ngelabuhin rompong yang punya orang gitu. Oke. Itu yang bangun orang lain, yang menikmati orang lain. Nah, ini kan pemancing sini kan mancingnya siang. Iya. Nah, Bagan waktu malam bagan melabuh pas di posisi rompong. Nah, kalau esok dipancing kan tidak ada lagi ikannya di situ. Itu salah satu keluhan nelayan sini juga sih. Berarti banyak yang kayak gitu Bang. Udah banyak Sering ya? Sering. Tapi kan kita namanya mungkin harus ada gimana itu ya? Jalan keluarnya lah supaya jangan nggak berantem di laut. Takutnya Iya. nanti Karena sering konflik di laut. sering konflik. Takutnya terjadi permasalahan di lanjutan gitu. Karena hidup di laut ini keras. Kayak orang-orang yang keras. Oke, berarti rompong kita bikin sendiri Nah, buat kita sendiri. Berarti itu upaya untuk
istilahnya membuat rumah ikan lah ya, area penangkapan baru untuk nelayan itu sendiri ya Pak Gun. Apa kira-kira yang diharapkan dengan hari nelayan ini? Kalau dari nelayan baru dalam rangka semacam ini memperingati hari nelayan ya. Eh, dari pihak pemerintahnya agar lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap nelayan yang kerjaannya memang sehari-hari ke laut dan melaut demi untuk menambah penghasilan perekonomian keluarganya yang baik. Itu harapannya. Jadi kalau secara individu saya rasa nelayan tetap begitu-begitu aja kalau tidak ada dukungan atau spirit dari pemerintah daerah setempat melalui dinas terkait. Itu aja. Oke. Pak Agun mungkin ada yang mau ditambahkan? Oke. Baik, terima kasih Pak Agun sama Pak Jumdi. Tribuners, sekian dulu perbincangan kita dengan para nelayan di Forum Nelayan Baro. Itu di dermaganya, kita berada di dermaga, kalau orang sini ngomongnya Pangkalan. Tadi kita udah menampung berbagai aspirasi nelayan maupun apa yang menjadi kendala yang harus jadi nantinya menjadi perhatian kita bersama maupun pemerintah daerah. Sekian Tribuners perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.